A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk di juz 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Buka Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lalu yang terus menerus mengurus makhluknya. Possibility-nya, kemungkinannya kita meninggalkan dia tuh besar sekali. Maksudnya kita meninggalkan dia tuh, kita meninggalkan Allah gitu ya. Lupa sama Allah. Hati kita lepas dari zikrullah. Makanya kan kalau di Munzalan, subuh-subuh itu saya paksa ada zikir atau wirid tambahan. La ilaha illallah 99 kali. Nanti kalau ditanya, mana Ustaz? Ya, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimatu haqqin alaina. Kalimat yang pendek tapi Masya Allah itu jadi pembatas antara kita sama kematian, dunia ini sama kematian. Karena yang kita minta sama Allah, di akhir hayat kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaina. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang benar. Alaiha nahya. Apa? Alaiha ala hadhil kalimah nahya. Dengan kalimat la ilaha illallah ini kita hidup. Abang kakak ngapa sholat? Ya karena ngakui Allah Tuhannya. Kakak ngapa tutup aurat? Kan enak pamer-pamer, misalnya pamer-pamer bentuk tubuh gitu. Enggak mau saya. La ilaha illallah. Kak ada babi kak, enggak mau saya makannya. Enak kak, bolehlah sedikit misalnya gitu kan. Enggak gitu kan. La ilaha illallah itu membuat abang kakak enggak berani berzina. La ilaha illallah enggak berani abang kakak ngambil uang haram. La ilaha illallah memilih untuk tetap setia sama pasangan halal yang ada sekarang. Bagaimanapun kondisinya, baik atau buruk, ada kelebihan atau ada kekurangannya, terima semua satu paket. La ilaha illallah. Alaiha nahya. Dengan kalimat inilah kita hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah ini juga membuat kita tahu, oh aku harus nyontek. Nyonteknya Quran. Wah, itu enggak masuk akal, masuk rekening tuh. Mari. Cair gitu kan. Jadi alaiha nahya, apa? Dengan la ilaha illallah inilah kita hidup. Inilah bikin kita tuh dianggap beda sama yang lain. Abang kakak bisa balas dendam tapi memaafkan, itu la ilaha illallah dasarnya. Abang kakak bisa mencuri tapi memilih untuk tidak mengambil harta yang bukan haknya, itu la ilaha illallah basisnya. Bangun malam saat mata pengen tidur, mata ngantuk, terus kita bangun, ngapain? La ilaha illallah. Subuh-subuh gini nih, apalah yang pekerjaan paling nyaman? Tidur, tarik selimut. Makanya satu-satunya azan yang ada as-salatu khairum minan naumnya cuma subuh. Tidak ada azan zuhur, azan maghrib, azan isya, tidak ada. Allah tahu kok tidur subuh tuh, ya Allah, nyaman sekali.
Tapi kalau diurut dari mulai tahajudnya, dari mulai subuhnya, sholat sunat fajarnya, kemudian sholat subuhnya, syuruknya, kemudian sampai duhanya, berjejer kebaikan-kebaikan di waktu subuh. Maka saya ya dari dulu nyampaikan subuh, subuh, subuh. Mau ketemu subuh, mau janjian ketemu subuh, energinya subuh. Bukan siapa yang paling. Nah, saya juga pengen nyampaikan sama kawan-kawan yang sedang campaign boykot. Lanjutkan boykotnya, tapi jangan lupa tambahkan kampanyenya, yaitu sholat subuh harus seperti sholat Jumat. Malaysia udah jalan, Singapura udah jalan, kita belum jalan nih. Gerakkan ayo, sholat subuh seperti sholat Jumat. Hadisnya sahih, yang ngomong Rasulullah kan tidak mungkin salah. Selama subuh kita masih seuprit, kalau tablik akbar isya, solawatan isya, insya Allah ramai, mudah. Ini saya lagi kampanyekan, ayo sholat subuh seperti sholat Jumat. Ada hadisnya kan? Pernah dengar antum? Belum pernah dengar? Adam, Abbas belum pernah dengar? Belum pernah? Hadir? Belum pernah dengar? Bukakan hadisnya, tolong Adia. Jadi kalau mau ditanya apa campaign dalam waktu dekat dalam rangka ini, udah setahun nih. Boykot sudah lumayan menunjukkan hasil. Beberapa perusahaan bangkrut. Tapi kalau mau signifikan sekali, sholat subuh seperti sholat Jumat. Sekali lagi, sholat subuh seperti sholat Jumat. Ayo, rame-rame gitu. Badan saya cuma satu. Ini yang tadi saya bilang kalimat la ilaha illallah. Bisa kita bangun subuh? Insya Allah bisa. Maka dia harus dari dalam. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk jadi lebih baik, keinginan untuk perbaiki diri. Subuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Maha hidup. Kampanyekan ya, banyak yang tidak tahu. Hadis ini sahih, cuma tidak terkenal. Karena masih banyak yang memilih prasmanan. Ambil Islam yang enak-enak dulu. Bukalah, pasti ada tuh. Dapat enggak? Al-Hayyu Al-Qayyum, abang kakak, ayah bunda semuanya. Itu Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Berarti dalam tatapan Allah, dalam pengawasan Allah, dalam lindungan Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Detail sekali. Itu juga yang menghantui tanda kutip perasaan saya saat saya ngurus masjid nih. Saya bilang bila lah zam-zamnya keluar. Kayak gimana pertolongannya nih? Bentuknya kayak apa gitu. Nggak terbayang. Bola balik rumah, masjid, sofa, marwah. Zam-zamnya memang di tempat lain. Siti Hajar. Kalau dia ndak sofa marwah, itu zam-zam ndak bakal keluar. Sofa marwah itu jaraknya abang kakak masih dekat sama Masjidil Haram. Abang kakak yang pernah umroh tahu rasanya bagaimana ketika sa'i. Ada rasa bosan, rasa ndak kemarin? Cuma gini-gini aja. Nah, itulah perasaan ketika sa'i itu. Jual nasi goreng, dagang, apapun. Coba. Abang kakak selama bersa'i, ya kan? Itu pasti ada rasa bosan gitu. Kayak bertanya-tanya gitu, kapan ya? Bila ya? Apa gitu. Nah, saya pengen penekanan di kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah tidak mati, Allah tidur. Tapi yang menarik ini kalimat Al-Qayyum. Terus menerus mengurus makhluknya. Jadi CCTV. Saya tadi malam tidur, terus terbangun tengah malam. Kondisi masih bernafas gitu. Terbangun tiba-tiba gitu. Masih bernafas, masih ini. Oh iya, kita nih tidur. Makanya saya tiba-tiba bahas ini nih, karena ingat tadi malam.
Bisa kebayang pas saya bangun oksigen habis gitu. Kan terus menerus mengurus makhluknya, walaupun si makhluk ini mungkin tidurnya ndak wudhu, tidurnya ndak baca nama dia gitu. Bisa kebayang ya, misal bikin SOP gitu, surat perintah Allah gitu, SPA kan, surat perintah Allah gitu. Yang tidur ndak baca doa, oksigennya kumatikan gitu. Berapa banyak? Subuh-subuh mana si Fulan mati dayaman tadi malam? Ndak kebagian oksigen. Ini saya asbabun, kan Quran tuh hidup ya setiap ini ya. Bagi saya setiap bagian dari ayat Al-Quran tuh, nah mungkin Yaman bahas la ilaha illallah. Yang mana yang dibahas nih? Ternyata yang dibahas Al-Qayyumnya. Udah ini sampai jam 6 nanti ini saya bahas Al-Qayyum ya. Terus menerus. Karena tadi malam saya terbangun jam setengah berapa? Setengah 2 ke setengah 2 gitu tuh ya. Saya bangun masih bisa tarik nafas. Ya Allah, saya bilang aku tidur. Tuhanku tak tidur. Rasa itu Abang Kakak, menghadirkan rasa itu. Kan campur-campur kan, ada pilek, ada apa gitu kan. Bernafas nih. Tadi malam tuh ngerendong saya, seandainya lah yang tidurnya dalam kondisi, misalnya, mohon maaf ya, dalam kondisi junub, dalam kondisi tak berwudu, dalam kondisi tidur tak pakai bismillah gitu. Dimatikan sama Allah. Bingung gitu sholat jenazah. Besoknya tuh hamba Allah istimewa bingung. Ijul sama awal sama budak-budak IMM bingung. Sibuk tukang mandikan jenazah. Karena tiap malam, tiap hari keliling-keliling. Mungkin lama-lama dijejerkan ya jenazah tuh. Serot seperti gitu ya. Saking banyaknya orang mati. Kehabisan oksigen. Coba. Oksigen kan? Hitungan detik keluar. Karbon dioksida sudah, betul enggak? Berapa detik itu Allah siapkan itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Terus menerus mengurus hambanya. Apa yang sering on off dalam diri kita? Kalau Allah terus menerus mengurus hambanya, yang terputus-putus, ini siapa? Kita. Hari ini percaya, hari besok tak ada. Begitu duit masuk ke rekening, Allah tuh ada, kata dia. Begitu saldo minta maaf, saldo sopan ya, saldo sopan. Maaf kata saldonya apa? Saldo Anda tidak mencukupi. Jadi kalau saldonya sopan, ya kan? Mana Allah nih? Padahal Allah tuh terus menerus mengurus makhluknya. Usikum wa nafsi bitaqullah Bang Kakak. Yang paling liar kemarin saya bilang adalah hati. Badan ini tidak terlalu liar. Kasih ya sakit gitu, misalnya asam urat gitu, udah tak bisa jalan. Paling situ-situ aja dia. Kayak tongkat dari kamar ke WC, itu udah paling jauh dah tuh. Tapi hati, badannya di sini, hatinya, pikirannya, perasaannya, kesadaran bisa kemana-mana tuh. Sampai ke bulan. Makanya datang bulan dia. Allahu la ilaha illa huwa. Maka tiap subuh kita latihan tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaiha nahya. Dengan kalimat la ilaha illallah ini kita bisa hidup. Maksudnya hidup dengan benar gitu ya. Hidup kita ini hidup yang benar. Ada barometer-barometernya yang bikin kita tuh, oh ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan. Alaiha nahya. Wa alaiha namutu. Jadi Ayaman hanya mau ngomong 3 poin aja. La ilaha illallah itu membuat kita bisa hidup. La ilaha illallah membuat kita mati. Dengan kalimat itu juga kita mati. Karena kalimat akhir yang mau kita sebut dan mau kita mention di akhir ayat kita pada saat malaikat mau mencabut nyawa kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan penentu. Mau sebanyak apapun harta kita, sesehat apapun kita, matinya tidak pakai la ilaha illallah. Makanya tiap subuh di sini dia ini kan masjid-masjid cabang juga kasih tahu, Bas. Alaiha nahya. Apa? Nanti tambah ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatu haqqin alaina. Alaiha nahya wa alaiha namutu.
Dengan kalimat itulah kita bisa hidup tegak badan kita. Lam yakhsha illallah. Aqama shalah, ata zakah, walam yakhsha illallah. Itu dari mana energi-energi itu? La ilaha illallah kalimatnya. Kenapa Bilal bin Rabah ditimpakan batu tidak bergetar? La ilaha illallah softwarenya. Kenapa ketika ada orang disuruh, bang tinggalkan riba bang, jual mobil bang, jual aset semua bang. Berani dia ngelepas semuanya. Apa yang bikin dia bisa sekuat itu? La ilaha illallah. Kakak ngapa waktu sakit kok santai? Ada Allah yang terus menerus ngurus saya. Kan kalimat lanjutannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Siapa yang sudah hafal ayat kursi? Hafal? Pahamnya kayak gini? Jadi kemana ya kita selama ini? Hah? Berarti baru turun ayat kursinya nih? Mungkin campur meja kursi lah kali ya. Kenapa dibuka ayat kursi dengan Allahu la ilaha illa huwa? Huwa itu kan kalimat yang, kalau bagi saya ya, kalimat yang penuh makna gitu. Nggak langsung tembak Allahu la ilaha illallah gitu, enggak. Allah tuh pengen jelaskan huwa, Allah itu yang kita sembah itu dia. Kalau dia itu kan masih abstrak gitu. Dia yang mana gitu loh. Dia yang seperti apa? Dia yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Nggak pernah tidur. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin bagi antum nggak berkesan. Saya tadi malam tuh bangunnya tuh terkejut gitu. Saya bilang, aman. Tak terbayang malam-malam kita lagi tidur, orang-orang lagi tidur, Allahnya pun tidur gitu. Sorry kata Allah, aku ketiduran tadi malam misalnya gitu. Mustahil, sifat yang tak mungkin bagi dia. Di sini ada kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa kok dia bisa Al-Hayyu Al-Qayyum terus-menerus mengurus hambanya? Jangankan tidur, mengantuk saja tidak. La ilaha illa hu. Huwa alladzi la yamutu wala yanamu. Huwa alladzi hayyu, huwa alladzi al-qayyum, huwa alladzi la ta'khudhu sinatun wala naum. Huwa alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ustaz, kenalkan Ustaz, ini yang punya rumah makan ini. Ustaz, ini yang punya tanah sekian hektar. Ustaz tahu perusahaan yang di sebelah sana itu yang tinggi gedungnya tuh. Ah, itu punya beliau Ustaz. Allah lewat. Nah, satu dunia ini punya aku semua kata Allah. Selesai dah. Huwa alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Huwa alladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Huwa alladzi ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Huwa alladzi yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Huwa alladzi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Huwa alladzi la ya'uduhu hifzuhuma. Ditutup dengan Al-Aliyyul Azim. Mantap. Saya tidak paksa untuk harus paham sekarang. Karena beberapa mukanya tak connect. Paham saya? Memang kalau duit tak ada di rekening tuh ngacau otak memang. Tapi ada beberapa yang Masya Allah, sedalam ini ayat kursi itu. Kita disuruh kenal Allah aja. Allah baru kenalkan, ngasih tahu, kau mau tahu enggak aku siapa? Kalau dulu di MLM tuh zaman saya tuh ada namanya edifikasi. Yang Mas Jati paham tuh, anak alumni. Jadi kita dikasih tahu huwa yang kita sembah itu, huwa yang seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya minta utang lunas sama huwa yang begini, kira-kira receh lah. Pertanyaannya, la ilaha illallahnya udah benar belum? Itu dong yang harus kita ini. Allahnya benar, la ilaha illallah kita nih loh masih lisan. Kita tuh berarti saya juga ya. Nah, makanya ada pertanyaan nih, gimana caranya ya memindahkan duit 1 miliar dari pikiran ke rekening? Tulis aja, beli printer, cetak ke rekening. La ilaha illa huwa. Alaiha nahya, coba diulang. Wa alaiha namutu. Alaiha ala kalimatin la ilaha illallah.
wa 'alaiha nub'atsu insyaallah. Jadi 3 poin yang Ayaman sampaikan di SMK pagi hari ini. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang membuat kita bisa hidup. Dengan kalimat itu juga kita mati. Dengan kalimat itu insya Allah kita semua dibangkitkan Allah nanti di yaumil qiyamah. Yaumul qiyamah. Jadi waktu kita mengucap kalimat la ilaha illallah, otak kita langsung 3 dimensi. Seng. Hidup, mati, dibangkitkan. Coba ulang. Sekarang fase keberapa kita? Masih fase 1. Matinya masuk fase kedua. Masih pakai kalimat la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. Huwa yang seperti apa? Huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis sama. Ulang-ulanglah ayat kursi ini. Saya yakin abang kakak, kalau kita benar-benar mengenal Allah, tak mungkin kita tuh ketakutan jalanin hidup ini. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, pasti tenang kita. Tenang, setenang-tenangnya. Orang-orang hari ini gelisah, pakai obat penenang, narkoba dan segala macam itu, karena tidak kenal sama yang ciptakan. Dia cari ketenangan palsu, dia cari kebahagiaan palsu. Dia bisa senang-senang, tapi tidak bisa tenang. Kamis ngaji, Sabtu party. Biasa. Makanya la ilaha illallah, kalimatnya kayak pendek. Tapi penjelasannya tuh 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah. Dengan kalimat inilah kita bisa hidup. ATM, Allah tempat meminta. Istri nanya, "Bi, ada duit ke Bi?" "Ada." "Tunggu sebentar ya, Abi ke ATM dulu." Gelar sejadah, sholat 2 rakaat, ya Allah. Kau tahu kan saldo aku nih ngepas-ngepas. Ada keperluan nih ya Allah. Saya latihan itu tuh bukan setahun 2 tahun abang kakak. Di sini, di pojok sini masjid. Tanya sama Tok Ya, ini ada saksi Tok Ya. Dulu ceramah dibayar 2M ya Tok Ya. Makasih man ya. Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Nah, habislah omset. Kau udah main-main mama nih. Mama kau kawan aku, kata dia. Sama-sama PGA dulu kami itu, kata dia. Ah udahlah. Cash close lah. Oh kau nih anak kawan aku rupanya, Masya Allah, kata dia. Udahlah. Amplop anak yatim lah di atas. Amplop sini tak ada lah. Yang saya cerita kemarin. Jadi MC acara fundraising itu. Kalau saya ngisi pengajian itu dapat 500.000 jelas-jelas lah. 2012 500.000, Masya Allah. Besar, 75.000 ya besar dah. Dikasih amplop tebal saya, isi 5.000 semua tuh ya. Masya Allah, ingat fase-fase itu tuh. Itulah episode ngelatih la ilaha illallah. Mahal. Dan la ilaha illallah ini abang kakak tidak bisa pakai sekedar bibir aja. Nah, kita minta sama Allah supaya ada rasa menyebut la ilaha illallah tuh. Makanya saya pagi ini nyampaikan la ilaha illallah itu harus ada 3 dimensi. Jadi begitu antum sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada 3 langsung. Dengan ini aku hidup, dengan ini aku mati, dengan ini juga aku harus dibangkitkan. Nyambung. Maka nanti imam-imam tuh yang mimpin tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin alaina. Kan mudhaf ilaih dia. Kalimatu haqqin karena enggak ada pakai alif lam. Kalimatu haqqin alaina, 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu. Catat ya. Nub'atsu. Karena pakai dhamir nahnu, jadi 'alaiha nahya. Dengan kalimat inilah kami semua ini anak cucu keturunan. Ya, kalau Tok Ya udah punya cucu dah, kalau Ayaman belum, tapi nengok anak-anak SPA udah anggap cucu lah tuh. Ya kan? Banyak lah cucu-cucu ideologis ya kan. Budak-budak nih Tok Ya lagi musim bercocok tanam sekarang. Senggol sikit hamil. Ngapa bang? Hehe.
Istri saya hamil lagi Ustaz, budak-budak nih sedang-sedang lah. Kinca terus tok ya. Budak-budak nih, tak boleh sebut nama ya. Jaga kode etik jurnalistik. 4 dah anak kawan. OTW 4. Asal nganggur sikit tuh tok ya. Kinca. Ngeri. Bercocok tanam. Apa Bang Ipan pegang kopiah gitu? Saya enggak sebut nama loh. Anak keempat dah kawan. Memang yatim piatu tok ya. Tapi kinca terus. Mainkan dengan merdu kata dia kan. Dah, alaiha nahya. Wa alaiha ala hadhil kalimah, kalimatul la ilaha illallah namutu. Begitu malaikat maut datang, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diinikan. Dengan kalimat itulah kita minta sama Allah. Itulah yang keluar dari mulut kita. Dan hebatnya kalimat la ilaha illallah ini apa kakak? Tidak perlu nutup mulut. La ilaha illallah. Tidak perlu. Ini kalimat ringan di lidah. Tapi belum tentu semua orang diizinkan untuk mati dengan kalimat ini. Dan ini masih misterius sampai detik ini. Ada yang bisa jamin? Saya sih pasti la ilaha illallah ada. Ini kita minta sama Allah. Makanya kan doa pulang umroh ini kan saya tambah jadi 4. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah. Cantik sekali itu tok ya. Mantap. Apa lagi nak dicari? Istiqomah selama hidup. Karena kan ada modal la ilaha illallah. Wafat husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah. Alam barzahnya indah. Alam barzah kan pasti, tidak mungkin kita skip. Ya Allah please deh aku tidak mau lewat alam barzah langsung lompat akhirat. Mana tidak bisa. Alam barzah pasti kita lewati. Alam barzahnya indah. Kalau alam barzahnya indah kan bebas azab kubur berarti. Orang selama ini hanya bahas azab kubur, siksa kubur. Lupa ada yang namanya nikmat kubur. Ada ayatnya. Yang keempat, satu surga sama Rasulullah. Wah, surga premium. Namanya gak doa. Boleh gak berdoa kayak gitu? Pula tak boleh pula. Sejak kapan jadi tak boleh berdoa? Jangan terlalu muluk-muluk ayaman. Ketinggian doa sama Rasul. Kau mau satu tempat sama korun? Mau? Sama Fir'aun gitu? Kongko-kongko nongkrong-nongkrong? Sama Om Fir? Kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah. Itulah alaiha nahya, wa alaiha namutu, wa alaiha nub'atsu. Bayangkan, antum, anak, istri, cucu, keturunan, semuanya dibangkitkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau udah zikir la ilaha illallah tuh, usahakan tuh jangan di skip gitu. Sempatkan. Tapi beberapa orang saya tengok khusyuk pas la ilaha illallah tuh. Bangun-bangun tuh dia pas udah orang mau salaman. Maka saya pun pakai tasbih ya, dihitung betul-betul 99 kali minimal tiap subuh. Di waktu terbaik tuh kita nyebut la ilaha illallah. Langsung bercabang 3 otak kita. Ya Allah, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dengan kalimat inilah kita hidup, dengan kalimat ini kita mati, dengan kalimat ini kita juga dibangkitkan. Saya dapat ini dari Tuan Guru. Dengar beliau berkali-kali nyebut itu tuh. Saya bilang ini kalimat bukan kalimat biasa. Ini visi misi kehidupan. Jadi kalau keluarga tuh, mau dibawa kemana keluarga kita? Jawabannya mau ke surga. Mufid, tahu Mufid? Syekh Mufid? Semangat Ayaman, semangat Ayaman. Nah, kan? Biasa dia nanya sama saya kan, Ayaman mau kemana? Nah, jawaban saya dah, Ayaman mau ke surga. Oke, semangat Ayaman mau ke surga. Katanya. Ya, Ayaman mau kemana? Saya bilang saya mau ke surga. Apa Gi goal setting kita Bang Kakak? Apa Gi? Apa Gi? Mau cari duit? Ja. Mau cari jabatan? Ja. Terbatas semua. Kalau memang tujuannya Allah, akhirat bahasanya gitu ya.
Kira-kira dunia ini ngikut enggak? Pasti. Tanyalah Tok ya. Tanyalah Bang Abu. Tanyalah orang-orang yang udah pernah ngalamin itu. Tanya. Lewat. Dulu Kiai Syukri itu gitu. Menggebu-gebu sekali ngasih kami motivasi. Kejar dunia, akhirat lewat. Kejar akhirat, dunia pasti dapat. Tuh Pak Syukri itu. Ngedoktrin kami dulu. Masih santri-santri. Kalau kalian kejar akhirat, nak, dunia pasti dapat. Tapi kalau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Nggak paham, namanya santri. Belum connect otaknya. Hari ini umur saya 40 tahun, dengan izin Allah dikasih pengalaman hidup, ketemu dengan banyak orang, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah datangkan dunia kepada orang-orang yang memang di hatinya cuma ada Allah dan Rasulnya. Maka pas tawaf di putaran ketujuh, itu abang kakak, itu putaran hati kan. Salah satu yang saya baca ketika tawaf putaran ketujuh itu, ya Allah jadikanlah di hati saya cuma ada Engkau dan Rasulnya saja. La ilaha illallah itu hidup. Beli air mata, asli beli air mata. Kecil gitu. Tak ada apa-apa. Tak ada sama sekali gitu. Ya Allah, kecil aku ya Allah. Lemah aku ya Allah. Banyak penyakit dalam badanku nih. Sembuhkan ya Allah. Matikan aku husnul khotimah ya Allah. Pengen alam barzahnya indah ya Allah. Engkau yang janji dalam Quran. Kalau tak ada di Quran mungkin kita ndak ini, karena Allah yang janjikan di Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang meninggal itu kata Allah, aku kasih rezeki. Makanya ndak heran ada beberapa orang tuh pengen cepat-cepat mati. Bosan aku di dunia ini, kata dia, gini-gini aja kata dia. Saya kan pernah ketemu sama orang-orang yang pernah belajar gitu, atau tokoh-tokoh yang memang ngerti ilmunya. Saya tanya sama beberapa guru, termasuk Ustaz Abdul Somad, "Tuan Guru, kenapa orang-orang yang sudah sampai di level-level tertentu tuh, dia bilang dia udah letih dah sama dunia ini. Bahkan ada beberapa yang dipilih oleh Allah tuh, dia tahu kapan dia nak meninggal tuh. Aku udah tidak lama lagi kayaknya. Nah, udah siap-siapkan dah semuanya. Nah, kau nanti begini ya. Tidak lama, mungkin seminggu atau 2-3 hari habis dia ngomong gitu, memang betul-betul balik dia. Tapi dia tidak sedih sama sekali. Siap dah dia. Kalau orang sekarang kan meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min. Apa maksudnya ngetok-ngetok meja itu apa? Hah? Apa? Setakut itu sama kematian, orang-orang yang dipilih sama Allah tuh justru minta sama Allah. Kalaulah dibolehkan minta mati tuh, maka mungkin dia udah minta mati. Capek lah aku di dunia ini, kata dia. Begini-begini ya, makan, keluar tai, ya kan, tidur, gitu-gitu ya. Apa? Antum mungkin kalau belum punya, pengen punya. Nanti akan sampai masanya antum dikasih sama Allah, punya duit di rekening, punya saldo di rekening, tak ada rasa. Pergi ke mall tuh, nak beli apa ya? Kadang kena tanya, mau beli apa? Beli apa ya? Nggak ada dah, balik, makan balik. Bukan tak ada duitnya, ada. Sepatu, bertumpuk, sendal, bertumpuk, baju, betul, lengkap semua dah, hilang dah rasa tuh. Kalau dulu tak punya duit, ya Allah semua nak dibeli. Ada masanya nanti tuh, tak ada rasa dah. Benar-benar tak ada. Makanya banyak orang tuh yang sampai di titik tuh, gini ya dunia ini ya kata dia. Perempuan gitu ya. Beda warna ya paling. Nah ketika rasa terhadap dunia itu dicabut sama Allah, wah itu antum terasa nikmat sekali hidup di dunia. Mau tidur, mau telentang, mau baring, pelor, nempel langsung, molor. Ngerasa duit tuh, kayak tak ada, memang tak ada rasa memang duit tuh. Mau geser-geser tuh, antum udah tidak ada. Minta sama Allah supaya tadi tuh, ya Allah, ya ikut saya. Jadikanlah di dalam hati saya ini hanya ada Engkau dan Rasulnya saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kenapa Yaman pakai pin hijau ini, kan mengingatkan abang kakak ini dia maksudnya. Supaya ada hanya Allah dan Rasulnya aja. Rasulullah itu manusia asli abang kakak. Nyata, hidup, benar-benar ada. Jalan di pasar, terluka ketika perang, sedih ketika ayahnya
wafat. Ya kan? Sedih ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal. Pamannya tidak masuk Islam, sedih. Manusia biasa. Dakwah di Taif kena lempar. Maka saya bilang abang kakak yang umroh-umroh yang pergi sampai ke Taif, ambil 2 pelajaran 2M. Memaafkan dan mendoakan. Tidak boleh nyimpan dendam. Kalau mau dapat syafaat satu surga sama Rasulullah, tak boleh tak boleh punya dendam. Makanya ada abang kita tuh waktu itu, kan dia kotanya tuh saya freeze kan GIB-nya tuh. Habis itu saya suruh, siapa-siapa yang anu abang, saya bilang, traktir mereka tuh makan. Demam kawan. Kalau traktir kawan makan biasa kan, traktir musuh makan. Apa tak demam? Apa bang Ipan tak tahu? Mungkin kenal orangnya ya. Demam tuh ya. Bang, traktir. Benar sikit Ustaz. Benar saya bilang, traktir makan. Makan sama-sama. Udah. Saya suruh dia traktir makan. Bukan Bang Ipan, bukan. Siapa? Hua. Benar lah sikit Ustaz, kata dia. Benar saya bilang. Tak ada yang lain ke kata dia. Tak ada saya bilang. Ini amalannya. Idfa billati hiya ahsan kan? Fa idzal ladzi baina ini antum lihat. Fussilat. Penutup ya. Habis ini hadiah kan? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah 41 ayat 34. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini ayatnya bang. Ngapa suruh traktir musuh tuh? Ngapa justru bikinkan video di depan Ka'bah? Ini ayatnya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bertingkah lakulah engkau kata Allah seolah-olah tak ada permusuhan. Ketemu tuh kayak biasa ya. Quran loh ini, Quran bukan kata Ayahman, bukan. Dan lihat ayat 35-nya. Wa ma yulaqqaha, sifat-sifat baik seperti itu tidak akan mungkin dianugerahkan oleh Allah kecuali kepada orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri. Kau mau minta tolong kata Allah, pertolonganku datang dengan kesabaranmu. Kalau kau sabar, ku datangkan pertolongan. Cemana tanda orang sabar? Bisa santai ketemu sama orang yang jelas-jelas nyakitin gitu tuh kayak tak ada apa-apa. Apa kabar bang? Sehat? Awak tak jumpa bang? Kan? Maka suruh traktir makan, demam. Ayaman kok santai aja ketemu? Saya lagi belajar. Kan ada orang tuh menghindar kan, tak mau ketemu. Nepi-nepi milik. Kita santai ya. Latihan. Ini ayatnya. Dan kalimat yang menarik adalah wama yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ini yang kita minta sama Allah. Yang salah tingkah justru dia. Kita biasa saja. Titik panas. Coipan panas. Maka saya bilang kan, kau baik, aku baik, kau jahat, aku tetap baik. Kita tidak ada nafsu nak ngomongkan orang jelek-jelek kan. Tak ada. Di sini ayatnya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dapat beruntung, badan sehat, duit banyak, ya kan? Tidur nyenyak, makan enak. Karena waktu itu lagi pemanasan, saya bilang, bang, maju. Traktir makan. Benar sikit Ustaz. Saya bang kakak, waktu ngelis daftar nama itu depan Ka'bah. Dan memulai berdiri depan Ka'bah, mau mendoakan satu-satu tuh. Kan di Japri kan. Bergegar kaki saya. Saya bilang manusia biasa gak aku nih. Maka coba cek yang punya gangguan darah, yang punya gangguan peredaran darah, jantung, apalah sakit-sakit itu. Coba cek, jangan-jangan masih nyimpan dendam. Anda lewat fase-fasenya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah. 3 inilah dia. Jadi kalau besok subuh zikirnya di pondok ini la ilaha, usahakan bangun jangan tidur. Ya, saya tahu beberapa tuh khusyuk sekali zikir lain. Wah, la ilaha illallah nih agak panjang kata dia. Kalau subhanallah alhamdulillah kan 33 aja. Begitu la ilaha illallah panjang di 99 tidur kawan. Habis dah orang, dapat bubar. Bangunlah bangun. Hidup-hidupkan lidah, lisan. Syukur-syukur la ilaha illallah itu masuk ke dalam hati kita. Karena kalimat inilah yang bikin kita hidup. Kalimat ini yang bikin kita meninggal. Dengan kalimat ini juga mudah-mudahan kita dibangkitkan Allah. Yub'atsul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Apa kalimat terakhir yang kita ucapkan di hadapan Allah? La ilaha illallah Rasulullah. Apa kalimat yang kita ucapkan ketika kita hidup? La ilaha illallah. Jadidu imanakum. Perbaikilah, upgrade imanmu kata Rasulullah. Bagaimana kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Silakan Ustaz Adia melanjutkan materi pada pagi hari ini. Biasanya udah bisa ketebak gitu ayat apa yang mau dibahas. Nah, tahu-tahu ngebahasnya ngebahas yang lain. Nah, udah disiap-siapkan slide-nya kayaknya Yaman bahas yang inilah nih. Ternyata lompatnya jauh. Ya begitulah Quran tuh, enggak habis-habis. 7 lautan jadi tinta, pohon-pohon ranting-ranting tuh jadi penanya. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Tak habis. Maka saya bilang, cemanalah kita nak menyelesaikan kurikulum ini nih. Orang bilang, udah tahu dah saya. Dah tahu dari mana? Kita nih ngebahas Quran nih SMK nih, baru 12 tahun. Tak habis-habis tuh ya. Ayatnya sama tuh ya, di stabilo sama. Tapi lain lagi. Siapa yang ngerasa hari ini ayat kursinya beda? Jadi beda ayat kursi hari ini. Hah? Terus selama ini ayat kursi yang kita pelajari? Kursi apa? Kursi lipat. Kursi goyang. Jadi menarik kan? Menarik lah kira-kira. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum tuh, hidup ya gitu. Oh, huwa tuh huwa alladzi la yamutu wa la yahya. La yamutu. Sorry, bukan la yamutu wa la yahya, la yamutu. Huwa alladzi la ta'khudhu sinatun wa la naum. Enggak tidur. Tapi yang kalimat menarik tadi di ayat kursi itu, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah, apa udah kecil nih? Apa nih? Tiba-tiba datang. Dari mana nih? Ah, ini tukang paket ikhlas namanya. Dia enggak pakai nama-nama, enggak sebut-sebut. Dari mana? Alwi kah? Alwi. Ini pesanan siapa? Oh, Dapi. Oke. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Ini ya Bang Kakak, silakan Ustaz Adia lanjutkan karena saya habis ini pamit seperti biasa. Mohon doanya untuk saya Bang Kakak, untuk istri saya, anak-anak saya, kami sekeluarga besar. Mudah-mudahan ayat kursi kita lebih terasa dan lebih bermakna. Begitu kita nyebut kalimat la ilaha illallah, terasa di hati kita nih. Ya Allah, dengan kalimat inilah saya hidup. Dengan kalimat inilah saya meninggal wafat. Dengan kalimat ini juga mudah-mudahan saya engkau bangkitkan nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tok ya. Nanti arah. Sila Ustaz Adia lanjutkan, masih panjang nih. Sampai 7:30 lah.